Libas para pemuncak Liga, Atalanta pantas juara Liga Eropa. Leverkusen kalah di waktu yang salah. Ciro Alves dan David da Silva gak bisa dinaturalisasi karena STY. Irak dalam masalah, timnas punya peluang balas dendam. Menang atau kalah di final FA Cup, Ten Hag tetap dipecat. Lewandowski pastikan akan lanjut di Barcelona sampai 2026. Hansi Flick cuma tertarik latih Barcelona, gak mau latih Chelsea. Thiago Motta sepakati gaji di Juventus, tak lagi pelatih UMR. Kabar bola hari ini, Gianpiero Gasperini merasa Atalanta memang pantas menjuarai Liga Eropa musim ini. Sebab Ladea mengalahkan para pemuncak Liga sebelum bertahta. Atalanta menghadapi Bayer Leverkusen di Aviva Stadium, Kamis. Leverkusen tidak berkutik dan harus menelan kekalahan 0-3 lewat torehan hat-trick Ademola Lookman. Hebatnya dalam perjalanan menuju tangga juara, Atalanta tidak terkalahkan saat menghadapi tim-tim pemuncak liga-liga top Eropa. Sporting yang jadi juara Liga Portugal musim ini 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Setelah itu giliran Liverpool yang jadi korban Atalanta. Liverpool memang cuma finish ketiga di Liga Inggris, tapi saat dibantai 0-3 di Anfield, mereka sedang memuncaki klasemen. Terakhir adalah Leverkusen yang datang sebagai juara Bundesliga dan tidak pernah kalah selama 361 hari terakhir, juga dilibas. Kabar bola hari ini, Bayer Leverkusen akhirnya kalah juga setelah hampir setahun. Sayangnya, kekalahan itu datang di saat yang tidak tepat, yakni final Liga Eropa. Bayer Leverkusen kehilangan catatan apiknya tersebut di laga ke-52 sekaligus gagal mendapatkan treble. Performa yang disesali oleh gelandang Leverkusen Robert Andrich. Saya lebih suka kalah di laga-laga yang tidak penting. Sulit diterima tapi kami harus jujur dengan diri kami sendiri. Kami pantas kalah, jadi kami bisa pulang dengan kepala tegak dan memberikan selamat kepada Atalanta. Mereka lebih pantas mendapatkannya ketimbang kami hari ini, ujar Andrich. Kabar bola hari ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap 3 syarat bagi pemain yang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa saja syarat yang dimaksud? Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, kata Shin. Bagaimana dengan Maarten Paes? Bukannya kiper 25 tahun ini tidak memiliki darah Indonesia. Meski tidak memiliki darah Indonesia, nenek Maarten Paes lahir di Indonesia. Karena itu, Maarten Paes memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air. Sebelumnya, netizen di media sosial mendorong PSSI untuk menaturalisasi 2 bomber Persib Bandung, Ciro Alves dan David da Silva. Namun, berhubung Ciro Alves dan David da Silva tidak memiliki darah Indonesia alias kelahiran Brasil, tertutup peluang mereka dinaturalisasi, selama pelatih timnas Indonesia masih dipegang Shin Tae-yong. Kabar bola hari ini, timnas Irak dalam kondisi kurang ideal saat menghadapi timnas Indonesia. Anggota Federasi Sepak Bola Irak, IFA, Firas Bahar Al-Olam, menjelaskan bahwa tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut akan terbang ke Indonesia pada tanggal 2 Juni nanti. Namun, mereka akan langsung terbang tanpa berkumpul di Irak untuk persiapan tim. Akibatnya, persiapan timnas Irak dipastikan akan terganggu jelang melawan skuad Garuda. Tim akan memulai latihan di Indonesia selama 3 hari. Sebelum pertemuan antara kedua tim pada tanggal 6 Juni mendatang, kata pelatih Irak. Dengan persiapan yang minim ini, timnas Indonesia punya kans untuk meraih kemenangan. Kabar bola hari ini, pelatih Erik ten Hag dilaporkan akan dipecat Manchester United usai final Piala FA kontra Manchester City, terlepas hasil apapun yang diraih setan merah dalam laga tersebut. Klaim tersebut dilontarkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Gianluca Di Marzio. Berdasarkan laporan Di Marzio, manajemen Man United sudah mantap untuk berpisah dengan Ten Hag setelah melihat performa The Red Devils sepanjang musim ini. Karena berpisah di tengah jalan, Man United berarti harus memberikan pesangon kepada Ten Hag. Kabarnya Man United harus membayar sekitar 10 juta pounds untuk menebus sisa kontrak Ten Hag yang masih 1 tahun lagi. Kabar bola hari ini, Robert Lewandowski memastikan akan tetap berkostum Barcelona pada musim depan. Menurunnya performa Lewandowski membuat masa depan sang pemain di Camp Nou mulai dispekulasikan. Sejak pertengahan musim, ia cukup sering dikaitkan dengan beberapa klub Liga Arab Saudi.
Lewandowski baru-baru ini menyatakan akan tetap berkostum Barcelona pada musim depan. Penyerang berusia 35 tahun itu akan melanjutkan kontraknya yang berakhir pada Juni tahun 2026. Bagi saya sudah sangat jelas, tidak ada keraguan, ucap Lewandowski. Saya akan bermain untuk Barca musim depan, saya akan bertahan. Usia saya merasa baik-baik saja, tidak berbeda dengan 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya siap untuk musim yang besar, imbuhnya. Kabar bola hari ini. Hansi Flick dilaporkan menolak tawaran melatih Chelsea karena masih menunggu situasi di Barcelona. Mundo Deportivo mengeklaim bahwa Flick masih menunggu kejelasan situasi Xavi Hernandez di Barcelona. Nasib Xavi di Camp Nou dikabarkan berada di ujung tanduk setelah mengkritik kondisi finansial Barcelona. Artinya langkah Chelsea mengejar Flick akan berakhir sia-sia. Masa depan Xavi di Barcelona ibarat roller coaster. Baru pada April lalu ex-maestro timnas Spanyol itu membatalkan niatnya untuk resign dari Barcelona pada akhir musim, namun sekarang justru berada di ambang pemecatan. Kabar bola hari ini, Thiago Motta segera meresmikan kepindahannya ke Juventus dengan peningkatan gaji signifikan, lebih dari 300% dibandingkan saat di Bologna. I Bianconeri mengajukan kontrak kerja 2 tahun plus opsi penambahan untuk tahun ketiga. Artinya pria Italia kelahiran Brasil itu bisa terikat maksimal sampai 2027 di Allianz Stadium. Juventus menyiapkan proposal kontrak dengan upah sekitar 5 juta euro per musim. Angka setara 86,7 miliar rupiah itu berarti peningkatan signifikan dari pendapatan Motta di Bologna. Sebelumnya dia hanya mengantongi 700.000 euro per musim. Dalam waktu 24 atau 48 jam ke depan, ia dikabarkan akan menginformasikan secara resmi statusnya sebagai penerus Massimiliano Allegri.